Selamat pagi semuanya, Papa, Mama, anak-anak yang tercinta. Semoga Tuhan memberkati sehat dan sehat selalu. tetap semangat. Harus. Ya, baik. Tidak terasa, Papi, Mami, anak-anak yang tercinta, kita udah masuk bulan September. Iya, Bulan September oleh Gereja Katolik ditetapkan sebagai bulan Kitab Suci Nasional. iya, atau biasa disingkat BKSN 2020. Iya. Apa ya Pak Mardi? Yang Temanya yang tahun ini bertema mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. diulangi lagi dong Pak, coba yang jelas. Iya, saya ulang kembali ya. Mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, itu tema BKSN 2020. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, terkait dengan bulan Kitab Suci, maka kami mengajak kita semua untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan melalui Kitab Suci, yaitu dengan Membaca Kitab Suci setiap hari. Membaca Kitab Suci setiap hari sesuai dengan agama kita masing-masing. Sedangkan untuk yang agama Kristen dan Katolik, kita sudah menyiapkan bacaannya, setiap hari, renungannya, refleksinya, pesannya sudah ada di situ, akan dikirim setiap hari kepada Bapak Ibu dan juga kepada anak-anak dalam bentuk PDF dan juga video yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru karyawan SD Santa Maria. Iya. Begitu Pak Mardi? Sip, ya. Begitu? Iya, supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Iya. Oke, sip, mantap. Pak Mardi, Iya, apa Suster? terkait dengan tema mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Itu biasanya ada simbol-simbol, Iya, dalam bentuk gambar yang juga Bapak Ibu serta anak-anak kita kirimkan juga kepada Bapak Ibu dan anak-anak, yaitu gambar atau simbol dari tema BKSN tahun ini. Apa saja Pak Mardi, bisa dijelaskan? ya, ada simbol seorang perempuan Seorang cantik. perempuan, Iya. terus Iya, apa lagi? juga pohon ganda. Pohon ganda rusa, Iya. bukan kambing loh. Iya, Ganda rusa. ganda rusa. Lalu saya juga melihat di situ ada digantungkan kecapi. Iya. Terus ada juga bentuknya kurva ya, Suster. Iya. Nah, Kayu. kayu untuk Lalu kurva, ada salibnya. Semua pasti ada artinya ya Pak. Iya. Latar belakang dari gambar itu juga ada, diantaranya adalah kubur Iya. atau makam kosong. Iya. Nah, mungkin baik kalau dijelaskan Iya. tentang simbol atau gambar dari tema kita tahun ini. Apa arti gambar BKSN 2020? Sosok perempuan sebagai simbol atau melambangkan umat Israel, sebagaimana para nabi yang berkarya di masa pembuangan seringkali menggunakan gambaran feminim untuk menyebut bangsa Israel, entah sebagai perempuan, mempelai, ataupun pengantin. Sosok ini juga mengacu pada gereja yang disebut sebagai Bunda Gereja dan mempelai Kristus. Nah Pak Mardi, selain tadi yang Pak Mardi jelaskan Iya. tentang seorang perempuan sebagai simbol bangsa Israel, ya, Betul. juga ada gambar pohon ganda rusa. Di situ ada digantung kecapi di Iya. pohon tersebut. Nah ini ternyata menggambarkan atau simbol kesedihan bangsa Israel. Jadi ketika mereka berada di pembuangan Babilonia, mereka sedih sekali
Lalu mereka katanya duduk di tepi sungai dan menangis. Lalu mereka gantung kecapi yang biasa mereka pakai untuk bersuka cita, itu digantung di pohon gandarusa. Ini sebagai simbol kesedihan. Itu jadi memang benar-benar sesuai dengan situasi kita saat ini ya Pak Mardi ya. Di mana kita juga sedang mengalami krisis pandemi. Dengan adanya pandemi, kita pun iman kita pun ditantangnya. Apakah kita masih sungguh percaya kepada Tuhan di tengah krisis yang sedang kita hadapi? Lalu ada lagi Pak Mardi, selain pohon gandarusa dan kecapi, juga ada pohon salib. Pohon salib, jadi berbentuk kurva. Lalu ada salibnya. Pak Mardi bisa menjelaskan tentang hal itu? Baik, saya jelaskan bahwa pohon salib adalah gambar pohon gandarusa yang melingkar membentuk pohon. Salib Kristus di ujung kiri melambangkan dua hal, yaitu yang pertama, krisis para murid karena mengalami peristiwa Yesus wafat di kayu salib. Yang kedua, yaitu justru salib itulah yang kemudian menjadi kekuatan iman bagi para murid atau para rasul dan gereja dalam menghadapi tantangan, penderitaan, dan krisis setiap zaman. Terlebih juga zaman sekarang ini baru mengalami krisis juga atau penderitaan atau COVID-19. Jadi iman itu menjadi kekuatan kita untuk menghadapi krisis seperti para murid. Ya, jadi para murid juga mengalami krisis. Ternyata krisis itu dialami bukan hanya baru sekarang. Setiap orang atau keluarga atau bangsa, bahkan saat ini krisis yang kita alami itu adalah krisis global. Sekali ya penjelasannya bahwa tentang salib tadi yang berbentuk kurva, tapi masih ada loh Pak Mardi. Jadi di latar belakang dari gambar itu ada kubur kosong, terus ada juga Danau Galilea, dan ternyata di belakang itu ada sinar, dan sinar itu jumlahnya 7. Ya. Dan ini punya arti semua ya. Kubur kosong itu menggambarkan tentang peristiwa di mana Yesus wafat dan bangkit. Bahwa ini adalah satu rangkaian. Dalam perjalanan hidup pun yang namanya penderitaan, terus lalu wafat dan bangkit, penderitaan dan sukacita itu adalah rangkaian dari kehidupan kita. Atau Pak Mardi nggak pernah rasa susah gitu? Wah, jelas. Pasti mengalami susah. Ada, karena ini merupakan rangkaian kehidupan sama seperti para murid. Terus juga ada selain kubur kosong tadi, ada juga apa tadi? Kubur kosong. Lalu yang danau. Iya. Nah, danau apa? Danau Galilea. Bukan Galilea loh. Galilea. Danau Galilea. Nah, Danau Galilea ini mengingatkan akan panggilan para murid, terutama Petrus. Jadi setelah kebangkitan, Yesus bertemu lagi loh sama Petrus, menampakkan diri, bertemu, lalu Yesus di situ Yesus minta supaya Petrus menggembalakan domba-domba, melanjutkan karya Yesus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Nah itu. Jadi Danau Galilea itu sebagai gambaran panggilan untuk tidak berhenti di tengah krisis, di tengah penderitaan, itu tidak berhenti untuk mewartakan kabar gembira sesuai dengan tema. Lalu ada ini loh Pak, 7 ya? 7 karunia Roh Kudus. 7 sinar. Ada 7 sinar ini melambangkan 7 karunia Roh Kudus. Di tengah krisis iman, di tengah krisis identitas, itu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu menyertai bila kita percaya. Jadi Roh Kudus selalu menyertai. Ada
7 karunia Roh Kudus, silakan kita. Tuhan hanya meminta kita datang, ya, ketuk pintu akan dibukakan, ya, minta akan diberi, cari pasti akan mendapatkan. Nah, kesempatan ini adalah kesempatan di mana kita diberi oleh Tuhan bulan kitab suci, kesempatan kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Dengan cara apa, Pak Mardi? Membaca kitab suci. Membaca kitab suci menurut agama masing-masing setiap hari. Untuk yang Kristen dan Katolik sudah kita sediakan bacaan setiap hari. Selamat berdoa, selamat merenungkan dan memberkati. Selamat memasuki bulan Kitab Suci tahun 2020 dan terus mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan krisis identitas. Tuhan memberkati.